Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita ada semua hanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Hari demi hari telah kita lewati, semua hanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau angkat hati kami Tuhan, biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, amin.
Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Perbuatanmu mulia, terima kasih Yesus. Kami tak akan ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus. Kau selalu. Amin Tuhan. Dahsyat dalam perbuatanmu, dan ku tenang. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, selalu punya cara. Ini yang kami imani, ini yang kami yakini dengan senang hati kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang, sebab Engkau selalu punya cara untuk terima kasih Tuhan Yesus. Keajaibanmu dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya
Kami menyembahmu Tuhan, biar hanya namamu yang ditinggikan. Namamu yang kami muliakan, Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat tangan kami, kami memandang wajah-Mu Yesus, Allah setia kami. Biar hanya namamu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan Yesus, biar Engkau diserahkan atas pujian setiap kami. Biar kasih-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Pujian kami bagi namamu Tuhan Yesus. Kami bawa sembah kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Ya ralaba ralaba ya se, ya ralaba ralaba ralaba. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Engkau layak terima pujian dari kami Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami penuh dengan sukacita Tuhan. Ku bersuka atas kekuatan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming maupun onsite, bersama-sama saya mengajak kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada hari ini kami bawa dan serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersorak, kami meninggikan Allah kami yang dahsyat, kami membesarkan Allah kami yang luar biasa, sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan yang diagungkan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Boleh yang meriah, jemaat Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Sebab saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari bersuka cita jemaat Tuhan. Sebab Allah melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Satu. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh
sumber sukacita kita selain daripada Tuhan sendiri. Katakan amin. Haleluya. Sebab begitu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Oleh karena itu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Dia, tinggikan namanya. Kalau memuji, puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari katakan sukacita sama-sama. Sukacita. Orang yang bersukacita tepuk tangan yang meriah-meriah bisa. Haleluya. Lebih lagi kepada Tuhan, sebab Dia sumber sukacita. Mari kita puji. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari lebih keras dari tadi, saya percaya bisa. Sukacita. Haleluya. Sumber sukacita kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kelimpahan yang Tuhan berikan hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sandul kembali, Bapak Ibu. Haleluya. Sumber kami hanya Engkau ya Tuhan. Rawat setiap kami. Janji-Mu selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Nyatakan lebih lagi. Aku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu, percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau
kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan-Ku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan-Ku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan-Ku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari angkat iman kita saat ini. Ku percaya Engkau bekerja buat percaya pasti percaya pasti Tuhan bukakan jalan-Mu di waktu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Mari angkat iman kita hari ini. Katakan kami percaya Kau bekerja. Kami percaya Kau setia, selalu ada bagi kami. Tiada pernah tertidur. Ya Allah,
Shalalamas. Haleluya. Shalom, GBI PRJ Jemaat CK7 yang saya hormati dan saya cintai. Saya boleh ada di tengah-tengah saudara untuk kembali kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saya ajak saudara semua untuk bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk saat waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk anugerah Tuhan dalam bentuk kehidupan, nafas, kesehatan, bahkan kesempatan yang kami masih boleh terima. Lebih dari itu, kami juga akan menikmati kebaikan Tuhan dalam bentuk firman-Mu. Firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai hati kami masing-masing, tegur, nasihati, berkati dan hibur kami, supaya ketika kami selesai mendengarkan sabda-Mu, kami boleh berjalan di dalam kehidupan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Gembala, terima kasih juga untuk seluruh koordinator pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-17, Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19, kita akan baca bersama-sama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi sesuatu yang berharga bagi kita saudara, ketika keimanan kita, kepercayaan kita kepada Kristus Yesus seolah-olah disusul oleh orang-orang yang baru pertama kali mengenal Yesus, menyembah Yesus, dan mereka memiliki iman yang besar, saudara. Saya tidak memberikan satu comparison, satu perbandingan, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dari 10 orang kusta itu yang datang kembali adalah 1 orang saja, dan ternyata dia adalah orang Samaria. Orang Samaria, Yesus katakan orang asing, ya. Jadi artinya warga negara kelas 2 di sana. Tetapi pada hari itu, pada saat itu, Yesus memberikan satu pujian buat dia. Kenapa demikian? Karena orang ini sadar sesadar-sadarnya. Saya tidak melihat berapa lama mereka menderita penyakit kusta itu, karena Alkitab juga tidak menerangkan secara rinci. Tetapi satu hal yang saya bisa belajar, dan kita bersama-sama belajar, bahwa ternyata orang ini adalah pribadi yang tahu persis bahwa Yesus itu adalah seseorang yang memang dia sudah nantikan sejak lama. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang sudah mengenal Yesus, bahkan yang dari lahir menjadi Kristen, bahkan sudah melayani Tuhan, sudah ke gereja tiap minggu, baik itu online dan onsite, mengalami masa-masa, saudara, ya, jatuh bangun, dan juga telah hidup puluhan tahun mengiring Tuhan bersama-sama dengan
saudara-saudara yang lain, dalam keluarga mungkin sudah menjadi Kristen semua. Tetapi Alkitab tidak menyindir saya dan Anda, tetapi menasehati kita semua. Supaya di dalam pengiringan kita kepada Kristus, kepercayaan kita kepada Kristus, itu harus dijaga sedemikian rupa, saudara. Jangan-jangan nanti pujian itu dialamatkan, diberikan kepada orang-orang yang notabene mungkin dulu kita menganggap rendah. Kita tidak anggap mereka itu sebagai seseorang yang layak untuk berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus yang sama itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini juga kita bisa melihat dahulu, ya, sekarang dan masa depan, saudara. Bagaimana orang kusta ini telah mengalami penyakit itu, the past itu, saudara. Dan berjumpa dengan Kristus itu the present. Dan setelah disembuhkan, apa yang terjadi? Ini bicara tentang about the future. Saya dan Anda sudah mengalami masa-masa yang suram. Masa-masa di mana pandemik itu. Masa-masa di mana krisis itu. Dan hari ini kita bisa melihat semakin melandai. Nah, ini bicara tentang masa depan yang harus kita tatap dengan berani. Harus kita tatap dengan keimanan, saudara. Bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita begitu saja. Bahwa iman percaya kepada Kristus itu ternyata mampu menyelamatkan kita, saudara. Menyelamatkan kehidupan ini. Karena tidak kurang dari Yesus sendiri berkata di ayat yang ke-19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah dengan seizin Tuhan. Berdirilah dan pergilah. Tatap masa depanmu. Berjalan untuk meraih masa depanmu, untuk meraih cita-citamu. Alkitab katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini komplimen, saudara. Ini satu pujian. Saya dan Anda punya iman itu. Iman yang kita sudah terima. Iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita harus pakai, saudara. Saya mau katakan buat saudara bahwa Yesus itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Dan anugerah itu kita harus bukan hanya jaga dan pakai saja, tetapi kita harus jalankan. Bahkan kita harus pelihara sedemikian rupa. Menyangkut hidup kita bukan hanya di masa lalu atau di masa sekarang, tetapi bahkan sampai di masa depan sekalipun. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi kita hidup. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi selama kita hidup, kita harus mempertahankan iman itu. Kita harus jaga iman itu dengan baik. Saya percaya dengan kasih karunia Tuhan. Dia berikan keselamatan, dia berikan iman kepada saya dan Anda, ya. Dia hibur saya dan Anda, tetapi harus ada sesuatu dari kita. Kewajiban orang Kristen, saudara. Saya sengaja menyebut Kristen sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman kepada Kristus. Ada kewajiban. Tentang kasih karunia itu tidak harus lagi dibahas, saudara. Karena Tuhan telah memberikan sedemikian rupa anak yang tunggal buat saya dan Anda. Rela mati. Itu seringkali sudah dikhotbahkan. Tapi hari ini saya ingin berkata kepada saudara. Saat ini saya ingin berkata kepada saudara bahwa sesungguhnya ada kewajiban-kewajiban sebagai orang percaya. Dan bahkan di dalam kewajiban itu yaitu mempertahankan iman kita, menjaga iman kita, dan membuat Yesus itu memberikan pujian atas iman kita, saudara. Kita boleh belajar dari orang Samaria ini, orang yang asing ini. Bagaimana dia mampu dengan imannya menggerakkan hati Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, dia mampu dengan imannya. Orang luar, orang Samaria, orang asing, saudara. Tapi mampu dengan imannya menggerakkan hati Tuhan. Nah, biarlah hari ini kita boleh belajar. Sekarang kita boleh belajar. Selepas Anda mendengarkan firman Tuhan, boleh mendapatkan satu sentuhan dari Tuhan. Supaya hidup selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, kita boleh menggerakkan hati Tuhan. Tuhan sudah memberikan hatinya buat kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Sekarang bagaimana bagian saya dan Anda untuk tetap ada di jalur itu? Yang pertama, yang membuat Yesus itu terpukau, yang membuat Yesus memberikan
komplimen atau memberikan pujian kepada orang asing, saudara. Yang notabene bagi saya dan Anda mungkin kita remehkan itu. Wah, saya di depan, saya punya hak kesulungan. Tapi apakah kita hanya berhenti di hak kesulungan saja? Kita harus juga jalankan itu. Alkitab katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong, saudara. Saya bukan sedang mengedepankan perbuatan demi perbuatan. Tetapi yang ingin saya katakan, iman itu harus berjalan dengan perbuatan, dengan tindakan kita. Nah, yang pertama yang saya mau garis bawahi di sini, coba kita buka dulu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, atau di sini kita bisa melihat iman yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi iman itu berisi apa? Alkitab katakan iman adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi segala sesuatu, kata firman Tuhan, yang kita harapkan harus didasari dengan iman. Ya, itu terjemahan bebasnya. Segala sesuatu yang Anda harapkan terjadi dalam hidup Anda cita-citakan, Anda inginkan, ya, yang menjadi kerinduan saya dan Anda, itu dasarnya harus iman, saudara. Ya, dan kita tahu iman itu iman kepada Kristus Yesus. Ya, dasar itu adalah iman kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua, di situ dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya begini, setelah kita dapatkan itu kan in the future, saudara. Ya, setelah kita dapatkan nanti future itu, ya, terus kita bisa perlihatkan kepada orang, ini loh. Nah, ternyata iman Kristen tidak seperti itu. Justru sesuatu yang di masa depan, ya, yang belum kita lihat, buktinya bukan hasil nanti di masa depan, tetapi kita sudah pegang itu. Yaitu apa, saudara? Iman kepada Kristus. Jadi iman itu adalah dasar dan bukti. Dasar untuk, ya, sebagai alas di mana harapan-harapan kita letakkan di situ, dan bukti untuk memperlihatkan kepada orang lain dan kepada dunia bahwa saya sudah dapatkan itu. Ya, ini ada banyak orang bilang begini, logikanya kemana gitu, ya? Anda boleh menjawab, oleh sebab itu kalau di dalam Tuhan kita udah gak pakai logika, dasarnya adalah iman. Jadi dasarnya bukan logika, sudah, tetapi dasarnya adalah iman, ya. Karena Alkitab katakan itu, iman adalah dasar. Bukan berarti kita mengabaikan itu logika. Ya, kita bilang, siapa bilang pakai logika? Alkitab katakan pakailah iman sebagai dasar itu. Dan kalau bicara tentang bukti, oh kan nanti buktinya kita, saya dan Anda sebagai orang yang percaya katakan, sudah, saya sudah memiliki bukti itu. Apa buktinya? Yang saya dan Anda belum kita lihat, itu sudah menjadi bukti bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Itu kan luar biasa, saudara, ya. Nah, dari sana saya bisa mendapatkan satu kata kunci atau satu frame, ya, di mana orang lumpuh ini boleh dipuji oleh Tuhan. Coba Anda lihat dalam Lukas pasal yang ke-17 itu, ayat yang ke-14, Alkitab catat begini, saudara. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Artinya kesembuhan mereka terjadi itu ada di pertengahan jalan, saudara. Karena Alkitab katakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi hal yang pertama yang saya lihat menjadi dasar dan bukti kesembuhan daripada orang itu melalui iman yang dipuji oleh Kristus Yesus adalah ketaatan dia terhadap perkataan Tuhan Yesus. Itu, saudara. Sekali lagi, ketaatan dia terhadap perkataan Tuhan Yesus, ya. Tentunya bukan hanya dia pada saat itu, tetapi 9 temannya yang lain, ya. Tapi saya sengaja menempatkan dia karena sampai akhir dia tetap bisa, ya, sesuai dengan harapan Tuhan itu, ya.
tetap bisa mengedepankan satu kesembuhan yang dia terima lahir dan batin, dan imannya memenangkan dia, ya, menyelamatkan dia. Jadi ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita sebagai pengikut Kristus menjadi sesuatu yang berat. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tantangan yang semakin yang semakin mengikat dan menekan kita. Ini kata taat di sini menjadi sesuatu yang mahal sekarang, Saudara. Ada banyak orang bilang, ya sudahlah, aku sudah menunggu terlalu lama, aku sudah menantikan terlalu lama, tetapi aku tidak mendapatkan apa yang aku idam-idamkan. Sehingga akhirnya mulai meremehkan, menghilangkan kata taat itu. Hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita harus ditaati, Saudara, berapapun harganya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sekarang seringkali kita bilang benda yang langka, barang yang langka, Saudara, ya. Sebagai sesuatu yang sudah hilang di dalam kehidupan orang percaya mostly, ya. Taat. Sampai hari ini aku nggak dapat apa-apa kok. Taat lagi. Gereja lagi. Apakah dengan gereja lagi, aku bisa mendapatkan apa yang aku harapkan? Saya mau katakan, iya, betul. Kalau Anda berkata kepada saya, apakah dengan memelihara kerajinan untuk beribadah atau membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah bagian yang akan saya dapatkan, yaitu sesuatu yang saya idamkan? Saya mau katakan, Alkitab mau katakan, iya. Yesus menawarkan kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saya mau katakan buat Anda, tanpa Yesus berkata seperti itu, Yesus juga bisa menyembuhkan, tetapi Yesus menguji lagi. Yesus ingin mengatakan kepada mereka, turutilah perintahku. Selama engkau menuruti perintahku, maka akan terjadi kesembuhan di situ. Tapi banyak orang seringkali ingin menerima kesembuhan, tetapi tidak mau taat dalam hal itu. Perkataan Yesus katanya, udah biasalah. Tiap hari aku bergaul dengan perkataan Yesus. Pertanyaannya, bergaul tinggal bergaul, taat enggak? Sampai taat, saudara. Alkitab katakan, Yesus itu bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini hal yang luar biasa. Oleh sebab itu Alkitab katakan, maka Bapa di surga itu menganugerahkan itu, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Saya mau katakan buat saudara hari ini, makhluk-makhluk di muka bumi, ya, dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa dia mendapatkan anugerah yang luar biasa itu? Jawabannya sederhana, satu hal, yaitu ketaatan yang harusnya ditiru oleh saya pribadi dan juga Anda. Ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang berkata-kata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus yang berkata itu kata-kata Yesus. So, mereka harus taat akan perkataan itu untuk melihat kesembuhan itu, melihat ketahiran itu. Kita mau sembuh, kita mau dirubah, kita mau diberkati, tapi kita singkirkan itu perkataan Tuhan Yesus. Yang ini janganlah. Aku gak kuat, aku gak bisa, aku gak mampu. Justru di situ hebatnya. Di situ kesembuhannya, di situ perubahannya, di situ berkatnya, saudara. Sehingga akhirnya kita bisa melihat dia mendapatkan satu penghargaan, pujian dari Tuhan karena ketaatannya luar biasa. Bahkan bukan hanya dia, tapi 9 yang lain juga seperti itu. Mari saudara, hari ini, di tengah-tengah mungkin alasan-alasan kita, aduh begitu berat, pekerjaan berat, uang kontan susah, terus berkat saya lihat tidak ada di mana-mana. Memang tidak ada di mana-mana, selain ada di dalam ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus. Ada di situ. Itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti dari yang belum kita lihat. Itu adalah dasar yang kita harapkan. Itulah perkataan, taat akan perkataan Tuhan Yesus. Ini kunci. Dan yang kedua, saudara, kita melihat sekarang Lukas pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17.
seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ya, ketika ia melihat, cek and recheck dirinya sudah sembuh, ya, kustanya hilang, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tidak lupa kepada siapa dia boleh sembuh. Dia tidak lupa kepada pribadi yang menyembuhkan dia. Ini juga penting, saudara. Bahkan Alkitab katakan dia nggak malu. Dia orang asing, tetapi hatinya meluap-luap. Hatinya bergembira, bersuka cita. Bertahun-tahun dia disingkirkan. Bertahun-tahun dia menderita penyakit itu, dan hari itu adalah hari yang besar buat dia. Saya mau katakan buat saudara, ketika saya dan Anda ditolong oleh Tuhan, itu adalah saat, waktu, hari yang besar buat kita, saudara. Dan itu harus kita beri ucapan syukur. Ucapan syukur memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen termasuk saya seringkali lupa dengan hal itu. Dapat pertolongan Tuhan, kita masih bilang, aduh kecil, atau baru awal, baru permulaan. Yesus bilang setia dulu dengan perkara yang kecil. Dan saya mau katakan buat saudara, kesembuhan itu sulit loh. Berkat itu sulit. Kita mengandalkan manusia belum tentu mereka bisa mengasihani kita, saudara, belum tentu. Kita mengharap-harap, dan kalau kita sudah mendapatkan yang kita puja-puji itu manusia. Yang kita temani, yang kita angkat-angkat itu manusia. Saya mau katakan buat saudara, itu boleh terjadi karena izin Tuhan. Itu boleh terjadi karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang berjalan, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang mengakhiri, saudara. Dia memberikan kesempatan kepada saya dan Anda untuk menikmati itu. Tetapi banyak orang tidak mampu menggerakkan hati Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa imannya tidak mampu menyelamatkan dia? Jawabannya sederhana, tidak ada ucapan syukur. Dan itu harus dilakukan setiap saat, setiap hari. Kita nggak tahu kapan kita mati, saudara. Kapan kita selesai dalam hidup. Tapi selalu ada saja kata-kata yang keluar. Kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Alkitab bilang dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. He didn't care, dia nggak peduli dengan teman-temannya yang lain. Cuma menurut dia, aku harus kembali. Aku harus menemui dia. Aku harus berterima kasih kepada dia. Saya dan Anda juga harus penuh dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada dia dengan keadaan yang lengkap. Walaupun ada kekurangan di sana sini, jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya, lihat kecukupannya, saudara. Jangan melihat persoalannya, tapi berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali kita ditolong oleh Tuhan. Begitu banyak, bukan? Ada begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan. Nafas saja itu satu mujizat. Masih cukup makan aja satu mujizat. Masih boleh hidup saja satu mujizat. Itu harus disyukuri, saudara. Ini hal yang kedua yang membuat hati Yesus itu terpukau. Orang yang sederhana, orang asing yang belum kenal Yesus, tapi berani mendahului dari 9 yang lain. Berani breaking through, ya, memecah kebuntuan itu, berlari kepada Yesus, tersungkur dan berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapan ucapan terima kasih itu terjadi dalam hidup kita? Kapan terakhir kali yang kamu ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penjagaanmu, terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang aku masih bisa nikmati hari ini. Terima kasih untuk hidup, terima kasih untuk nafas. Terima kasih untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk suamiku Tuhan. Terima kasih untuk hidup mereka. Terima kasih untuk orang lain. Mungkin yang sedang menyakiti aku tidak berterima kasih karena dia menyakiti aku. Tapi aku berterima kasih ketika dia menyakiti aku. Ada kekuatan yang datangnya daripadamu yang bisa aku tetap kuat. Itu ucapan syukur. Kenapa kita harus bersyukur ketika kita dapat sesuatu yang harus besar-besar, saudara? Yang kecil pun kita boleh bersyukur di situ. Alkitab katakan dengan jelas di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Alkitab bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Segala hal. Apa yang kita boleh terima, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukurlah karena Tuhan baik buat kita. Dan hal yang ketiga, yang terakhir,
Coba Anda perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Lukas 17 ayat 18 saya bacakan buat saudara. Begini firman Tuhan berbunyi, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? If I were them. Siapa itu them? Siapa mereka? Orang-orang yang tidak kembali. Orang-orang yang tidak tahu diri untuk berterima kasih. Berapa lama mereka dikungkung oleh sakit penyakit itu. Kalau kita baca ayat ini saja, saudara, baru baca, belum jadi pelaku loh. Ya, bukan menjadi penonton di sana, tapi baca cerita ini, rasanya hati ini, ya ampun, itu 9. Keliwatan. Apa susahnya sih kembali? Apa susahnya untuk berkata thank you ya, terima kasih banyak. So, what can I do for you? Kita pun, saya menatap Anda hari ini dan pasti Anda akan setuju dengan saya ya. Kalau boleh, apa yang saya bisa lakukan buat Anda? Rasanya itu sudah sesuatu yang cukup bagi Tuhan. Tapi nyatanya 9 aja lenggang kangkung tuh. Nggak ada perasaan sama sekali. Satu perasaan senang, gembira gitu. Yang harus dikembalikan gitu. Hari ini saya dan Anda sebagai pengikut Kristus, apakah memiliki perasaan yang berbeda dengan mereka? Rasa rasa ditolong gitu loh saudara. Ya, mungkin kita nggak punya apa-apa, mungkin nggak ada sesuatu yang kita bisa kembalikan, tapi setidak-tidaknya kembali gitu loh. Dan berkata thank you Lord. Ya. Oleh sebab itu, rasanya Yesus, saya bisa merasakan begitu, walaupun tidak tertulis, tapi dari kata-katanya yang bilang tidak adakah di antara mereka yang kembali. Dia bukan sedang menyesal menyembuhkan mereka, tidak. Untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Karena dia tahu yang menyembuhkan itu adalah Allah sendiri gitu. The supernatural power gitu. Dan dia merasa gitu, seperti satu kesedihan gitu. Ya. Dan hari-hari ini saya juga bisa merasakan ya. Anda juga pasti bisa merasakan kalau Anda melihat ada orang yang tidak bisa berterima kasih. Gitu. Ya. Nah, dari ayat ini saya bisa melihat bahwa Yesus itu memuji orang ini. Ya. Alkitab berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali. Kata kembali di sini, ya satu tindakan nyata gitu. Kata kerja gitu loh, Ustaz. Even you say, even you go back, ya. Ini bicara tentang kata kerja. Ini bicara tentang tindakan nyata gitu loh. Hal yang ketiga, saudara, seringkali sebagai orang yang percaya, tindakan-tindakan nyata kita ini bukan Tuhan tuntut, tetapi Tuhan rindukan itu. Bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan hanya sekedar orang-orang yang pandai. Kalau Anda bisa lihat ya, di media sosial, ya, bagaimana orang bisa bersengketa, berkelahi di situ. Bahkan kalau Anda perhatikan dengan baik ya, saya lihat gitu. Bahkan sesama hamba Tuhan itu saling bersilang pendapat. Kenapa bersilang pendapatnya itu di media sosial gitu loh. Ya, saya pakai kata ini menyesalkan itu. Kenapa nggak telepon? Kenapa nggak datang? Kenapa nggak ngobrol berdua, bawa keluarga ngobrol aja gitu. Ya, menurut saya itu jauh lebih berharga. Ya. Jauh lebih berfaedah. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada pertengkaran di antara orang percaya gitu. Sekarang seolah-olah hanya karena doktrin gitu loh. Ya. Saya ingin bertanya kembali gitu buat saudara. Mungkin saya bukan orang yang terlalu pintar gitu. Orang yang selalu mempertahankan doktrin ini, doktrin itu. Saya mau katakan buat saudara, timbulnya ujungnya adalah pertengkaran. Dan mereka bilang, oh gak apa-apa untuk kebenaran itu. Aduh. Saya menjauhi hal-hal yang seperti itu. Anda tidak akan pernah melihat saya dan kita berdoa sampai saya dipanggil Tuhan atau dunia ini berakhir ya.
Saya tidak akan pernah mau terlibat di situ. Bukan saya tidak berani, ya. Tapi lebih baik kita mengedepankan tindakan-tindakan nyata, bukan hanya cuman adu mulut di situ, adu prinsip di situ. Kenapa kita nggak datang ke orang-orang yang membutuhkan? Itu kan tindakan nyata gitu. Kenapa kita nggak memperhatikan orang miskin gitu loh, orang susah, orang yang berkebutuhan gitu. Kenapa kita nggak memperhatikan keluarga kita, membereskan keluarga kita? What's wrong with your family? Rasanya kita harus ada di situ. Rasanya kita harus di dalam keluarga kita dulu kan? Betul nggak saudara? Rasanya harus di situ dulu. Kenapa kita harus berdebat di media sosial? Ternyata setelah diperlihatkan, kelihatan, malu sendiri. Akhirnya bisa minta maaf gitu. Dan minta maaf ini adalah sesuatu yang murah sekarang begitu. Tetapi hati orang kan sudah banyak tersakiti, sudah. Nah mari hari-hari ke depan ya, belajar dan mulai memprioritaskan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ya, yang membuat Tuhan senang, yang membuat orang lain senang gitu ya. Anda lihat bagaimana Yesus melakukan satu tindakan nyata. Dia berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, tapi dia berbuat melalui perkataannya, mujizat terjadi saudara. He did the miracle. Tapi kita udah gak melakukan mujizat, gak melakukan pertolongan, mengabaikan orang-orang yang susah, berdebat, ribut terus di media sosial. Bahkan tahun depan ada tahun politik dan sekarang mereka sudah ambil ancang-ancang gitu loh. Saya tidak berhak untuk menghimbau ya, menasehati, tetapi berdasarkan firman Tuhan, mari yuk kita semua ya mengedepankan persahabatan, persatuan ya, tidak saling menyakiti saudara ya. Dan banyak melakukan tindakan-tindakan nyata. Ada banyak hal kok yang kita bisa buat ya. Banyak hal loh kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini saudara. Daripada kita berdebat dan malu gitu loh ya. Bahkan yang nonton saya mau katakan buat saudara, bukan orang Kristen aja tapi umat yang lain gitu loh. Saya suka baca komentar gitu saudara ya, miris gitu loh. Mereka bilang tuh lihat tuh orang Kristen, lihat tuh pendeta ini, lihat tuh pendeta itu. Saya ingin bertanya kepada pendeta-pendeta itu, enggak malu gitu ya. Tapi kalau saya tanya mungkin akan berdebat lagi, ya lebih baik saya nggak usah tanya lah, lebih baik saya urus diri saya sendiri, lebih baik saya urus keluarga saya, orang-orang yang memang Tuhan titipkan, Tuhan gerakkan supaya saya bersama-sama dengan mereka, itu jauh lebih penting. Anak-anak Tuhan sekarang dengan gampangnya gitu mencela. Saya pikir dia mencela iblis, dia mencela setan, tidak. Tapi mencela yang notabene adalah seiman gitu loh, ya. Tapi mungkin beda organisasi, beda gereja, itu saja sudah membuat satu perbedaan yang huge, yang lebar gitu sudah. Dan rasanya Tuhan mau saya dan Anda hari ini seperti orang lumpuh, orang kusta yang disembuhkan ini. Ayo, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan daripada mengedepankan ya selebrasi ya kan, terus doktrin-doktrin yang kita tahu bahwa kalau kita munculkan ini pasti ribut gitu loh. Pasti debat gitu loh. Kalau Anda mau melakukan tindakan ya bahkan tindakan nyata itu tidak perlu dilihat orang. Tapi orang lain akan lihat melalui kabar, melalui apa yang dia dengar, bahkan yang dia saksikan sendiri. Wah, keluarganya luar biasa. Aduh, gereja itu luar biasa ya. Gereja itu persatuannya kuat. Aduh, gereja itu selalu membantu orang-orang yang berkekurangan. Saya mau katakan buat saudara, di sana kita bisa melihat Yesus yang hidup itu. Bahkan kita bisa melihat gereja yang dipuji Tuhan. Bahkan kita bisa melihat orang-orang melalui imannya itu ya, mendapatkan satu tempat khusus di hadapan Tuhan. Dan bahkan Yesus bisa berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku lihat, bahkan di antara bangsaku sendiri. Mari saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa sesungguhnya ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang penting. Ucapan syukur di atas segala hal, segala sesuatu. Meskipun kita mendapatkan yang buruk, Alkitab katakan yang baik saja
kita bisa terima dari Tuhan. Apalagi untuk yang tidak baik. Kita bisa berkata, bukan Tuhan sengaja melakukan itu. Tapi Dia ingin menguji kita, supaya kita muncul tampil lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, ini bicara tentang tindakan-tindakan nyata untuk anak kita, untuk suami, istri kita, orang tua, kakak adik kita, bahkan teman-teman seiman. Bahkan orang-orang yang tidak seorganisasi dengan engkau, tapi orang yang seiman dengan engkau. Kita jangan jahati itu. Jangan terus kita mengedepankan kata-kata yang tidak baik, yang tidak berkenan. Lebih baik itu kita ubah, kita salurkan kepada tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah dengan firman ini kita diberkati, dikunjungi oleh Tuhan, mendapatkan satu kekuatan yang baru. Maju terus saudara, tetap semangat, tetap pertahankan iman saudara, tetap ada di dalam tindakan nyata, tetap ada dalam ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus, dan tetap ada dalam ucapan syukur yang selalu kita naikkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apa yang Kau sudah suguhkan dan lakukan dalam kehidupan kami, itu adalah hal yang terbaik dan kami boleh terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau jagai negara dan bangsa kami. Engkau juga berikan persatuan, kesatuan di kota kami masing-masing. Engkau memberikan rasa cinta, kasih, saling mengasihi di antara kami meskipun tidak seiman sekalipun, terlebih yang seiman Tuhan. Bahkan dalam ibadah-ibadah kami, biarlah Tuhan menyatakan diri-Mu dan kami rasakan hadirat Tuhan. Bahkan di dalam institusi yang terkecil, keluarga kami boleh melihat Tuhan di situ. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memperlihatkan jati diri sesungguhnya kepada kami. Biarlah kami menjadi seperti Engkau. Biarlah kami taat terhadap perkataan-Mu. Biarlah selalu ada ucapan syukur di keluarga kami, di gereja kami. Selalu ada tindakan-tindakan nyata dalam keluarga kami, gereja kami, dalam komunitas kami, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati keuangan finansial mereka. Kau berkati gereja, pelayanan mereka Tuhan. Kau berkati apa saja yang mereka kerjakan. Boleh diberkati Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul sermon summary ibadah raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya via live streaming hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ.
Ibadah onsite Minggu tanggal 29 Mei 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI Interkon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Tersia Cynthia Tirta Direja SH. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Juan Lesmana. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Singko Putra. Ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus secara onsite diadakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 di GBI PRJ dan PRJ Mandarin Service pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Interkon dan St. Moritz pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 26 Mei 2022, maka diinformasikan doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan dan aktif kembali seperti biasa pada hari Jumat 27 Mei 2022. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Kita semua tidak terlepas dari masa lalu kita. Tetapi tidak seharusnya kita menjadi tawanan dari masa lalu tersebut. Setiap kita, siapapun itu, tidak terlepas dari penyesalan masa lalu kita. Namun, apakah kita biarkan penyesalan tersebut mengalahkan kita? Atau sebaliknya, kita sanggup mengalahkan penyesalan tersebut? Tidakkah kita percaya Tuhan masih sanggup memakai apapun pengalaman hidup kita untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua yang mengasihi Dia? Overcoming past regrets. Mengatasi penyesalan-penyesalan masa lalu. Itulah topik kedua suplemen Cool, masih dalam seri Me and My Regrets. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat, 27 Mei 2022, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu, 28 Mei 2022, pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022, ibadah BPA CK7 selain ibadah dewasa muda, Youth Indonesia dan Inggris, dan ibadah Junior Church, akan diadakan ibadah anak secara onsite, yaitu GBI PRJ Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, GBI Interkon dan St. Moritz Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, GBI Alam Sutra Mall Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu dan Junior Church. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita tutup ibadah, saya mengajak kita semua memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu semua oleh karena rancangan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu tangan Tuhan yang menopang, bahkan tangan Tuhan juga yang memberkati seluruh pulau kota yang ada di bangsa ini. Kau memberikan keteduhan, keamanan, kerukunan satu dengan yang lainnya Tuhan. Bahkan atas pemerintahan yang ada dari Presiden, Wakil Presiden kami Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin, para menteri, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara dari pusat bahkan sampai ke daerah. Kami berdoa setiap mereka melayani setiap masyarakat yang ada dengan takut akan Tuhan. Mereka datang membawa kedamaian dan kesejahteraan dalam setiap pelayanan mereka atas pemerintahan yang mereka dipercaya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, juga untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, membawa kami tidak melupakan, bahkan membuat kami semakin percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Kau berkati pelayanannya terus Tuhan, keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan terus Tuhan pakai Tuhan, membawa pesan-pesan Tuhan dan membawa banyak jiwa mengenal Kristus dan bertobat dan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko dan keluarga besarnya. Tuhan terus pakai Pak Niko Tuhan, membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa terus menyebar Tuhan. Karena pada hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir akan membawa penuaian jiwa yang besar Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani. Kau tutup bungkus Pak Niko dan keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa membawa Dr. Yanto, Gembala CK7 yang terkasih, beserta keluarga besar semua juga Tuhan dalam pelindungan-Mu. Kau menyertai Tuhan gembala kami ini. Engkau mengetahui isi hati dan kerinduannya atas jemaat di CK7 ini. Membawa setiap kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar di CK7, bahkan gereja-gereja di bangsa-bangsa bangkit generasi Yeremia. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidupnya mendedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai anak-anak muda, anak-anak daripada setiap keluarga umat-Mu Tuhan, dimanapun setiap mereka berada, di sekolah, di kampus, tempat kerja, usaha apapun, biar kira terang Kristus ada atas generasi Yeremia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin engkau yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan dalam tubuh, engkau yang hadir secara onsite maupun live streaming, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Kuasa kasih dan darah Kristus menyembuhkan, memulihkan setiap daripada umat Tuhan. Setiap ikatan kutuk dosa apapun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kau menerima kesembuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau membukakan pintu-pintu untuk setiap umat-Mu yang berusaha, sedang bekerja. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan Tuhan membukakan pintu dan jalan-jalan yang terbaik dan baru untuk setiap kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Berkati setiap keluarga menjadi keluarga yang mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kini kami siapkan hati kami. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, Amin.
Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi.
Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.